Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenankan kami untuk menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2, di mana ini adalah hasil dari refleksi dan pemikiran kami. Mohon izin untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, kita mengetahui tentang pemimpin dan pengelolaan sumber daya. Ada beberapa hal yang coba kita fokuskan di sini. Yang pertama, bahwa sekolah merupakan sebuah ekosistem, di mana kita lihat ekosistem adalah sebuah ruang atau tempat di mana di dalamnya ada sebuah keterikatan dari unsur-unsur terkait. Ada kesinambungan di antara unsur-unsur terkait, di mana kesinambungan itu saling melengkapi, saling berkoneksi, sehingga terciptalah yang namanya ekosistem. Nah, sekolah juga merupakan sebuah ekosistem di mana di dalamnya ada unsur-unsur yang harus terkoneksi. Di dalamnya harus ada unsur-unsur yang saling berkesinambungan. Di dalamnya harus ada unsur-unsur yang saling melengkapi. Maka di sini ada sekolah, ada sebuah ekosistem. Kemudian yang kedua, sekolah mempunyai sebuah aset atau modal, di mana modal ini menjadi alat untuk membangun sebuah ekosistem yang baik. Jadi aset-aset ini akan terhubung, terkoneksi, membentuk sebuah ekosistem. Kemudian yang ketiga, mari kita coba berpikir berbasis aset, bukan deficit thinking atau berpikir berbasis kekurangan, tapi mencoba untuk berpikir berbasis aset atau modal atau peluang atau potensi untuk membangun sebuah budaya positif. Dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin harus mempunyai frame, harus mempunyai pemikiran bahwa yang pertama, sekolah merupakan sebuah ekosistem di mana harus dirangkul bersama, harus terkoneksi dan saling melengkapi. Yang kedua, pemimpin harus sadar bahwa sekolah mempunyai sumber daya yang bernama aset. Pemimpin harus fokus kepada aset-aset yang ada dan mengkoneksikan sehingga terbentuklah ekosistem yang baik. Kemudian yang ketiga, pemimpin dalam mengelola sumber daya itu harus mempunyai pola pikir yang berbasis aset, sehingga akan membangun budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Baik, mari kita lihat yang kedua, ada 7 aset yang kita kenal di sini. Yang pertama, aset manusia. Kita tentu tahu bahwa manusia merupakan modal utama, aset utama dalam sekolah. Manusia mempunyai potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh sekolah menjadi maksimal. Contoh potensi pengetahuan, potensi kecerdasan, potensi keterampilan yang dimiliki setiap individu, sehingga kemampuan-kemampuan individu itu mampu menopang ekosistem menjadi lebih baik. Sumber daya manusia ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung kualitas ekosistem. Jadi kualitas ekosistem tidak lepas daripada kualitas individu, tidak lepas dari kualitas manusia. Jika ingin memberikan kualitas terhadap ekosistem, maka terlebih dahulu harus memberikan kualitas terhadap manusia itu sendiri atau individu itu sendiri. Itu aset yang pertama. Kemudian aset yang kedua adalah aset sosial. Aset sosial ini seperti kita tahu bahwa aset sosial adalah hubungan antara individu dengan individu atau hubungan antara manusia dengan manusia, di mana hubungan tersebut mempunyai paradigma sama rasa, saling membantu, gotong royong, sehingga tidak ada tendensi apapun. Ini merupakan aset sosial, di mana sekolah mempunyai aset-aset ini. Aset bisa berupa kelompok, berupa komunitas,
berupa organisasi yang saling berdampingan, mempunyai tujuan yang sama, tidak ada tendensi apapun. Ini adalah aset-aset sosial, di mana sekolah harus menyadari bahwa sekolah punya aset tersebut. Contoh misalnya aset sosial adalah komunitas-komunitas belajar. Ini adalah aset. Contoh lagi misalnya komunitas-komunitas dalam mata pelajaran atau sering kita sebut dengan MG, KKG, dan sebagainya. Atau komunitas-komunitas sosial yang lain yang mempunyai satu rasa, satu jiwa untuk berjuang bersama tanpa tendensi apapun. Ini adalah aset sosial yang bisa dimasukkan dalam ekosistem sekolah. Kemudian yang ketiga, kita lihat ada aset politik. Tentu sekolah punya aset politik. Aset politik adalah aset yang eh, bisa dilihat dari kelembagaannya. Biasanya sifatnya adalah struktural. Struktural punya eh, organisasi yang kuat, punya tata kelola yang baik, sehingga aset ini bisa dimanfaatkan salah satunya untuk menghasilkan sebuah kebijakan, menghasilkan sebuah kerjasama MOU, dan lain sebagainya. Contoh ketika di dalam sekolah itu punya aset-aset politik di sekitarnya. Misalnya di sekitar sekolah itu ada aset politik, misalnya kepolisian, dekat dengan kepolisian. Misalnya juga dekat dengan rumah sakit, dekat dengan kantor keagamaan misalnya. Ini adalah aset-aset politik yang bisa dimasukkan ke dalam ekosistem sekolah yang nantinya juga akan menopang ekosistem itu menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, ini ada aset fisik. Ciri-ciri dari aset fisik adalah infrastruktur bisa bangunan, tapi di sini kami membagi menjadi dua, yaitu aset yang berupa bangunan, kemudian aset yang berupa sarana dan prasarana. Sarana prasarana adalah sesuatu yang ada dalam bangunan tersebut, yang menopang juga dari aset fisik. Aset fisik ini bisa menjadi sebuah modal bagi sekolah untuk mengembangkan sebuah ekosistem, mau jadi sebuah ekosistem yang baik. Contoh misalnya akses jalan. Akses jalan ini sangat penting bagi sebuah sekolah untuk mengembangkan sebuah ekosistem karena berhubungan dengan transportasi, memudahkan para murid, memudahkan para siswa, para guru untuk datang ke sekolah. Ini adalah akses jalan yang baik. Ini mempunyai peran penting dalam mengembangkan sebuah komunitas sekolah, mengembangkan sebuah ekosistem sekolah. Kemudian misalnya mempunyai uh, akses jalan tadi, kemudian akses fisik yang lain, misalnya trotoar, misalnya lagi gedung-gedung dan lain sebagainya. Ini adalah aset fisik. Kemudian yang selanjutnya ada aset finansial. Aset finansial adalah sebuah potensi sekolah untuk membiayai. Aset finansial adalah berhubungan dengan keuangan dan sebagainya. Biasanya di sekolah ada BOSDA, BOSNAS dan sebagainya. Ini berupa aset finansial. Kemudian yang keenam ada aset alam, ada suatu buah kondisi kealaman yang di, ditemui oleh sekolah tersebut. Misalnya ketika berada di pegunungan, maka ini adalah aset. Ketika berada di pantai, maka ini adalah aset. Apa yang bisa dikembangkan, potensi apa yang bisa dikembangkan dalam ruang alam tersebut. Ini adalah aset. Kemudian yang ketujuh adalah aset agama dan budaya. Aset agama dan budaya ini berupa sebuah ritus-ritus yang khusus. Ritus-ritus khusus yang identik dengan ajaran-ajaran keagamaan, identik dengan kebudayaan. Ini juga adalah aset. Misalnya kita lihat agama. Tentu ketika sebuah sekolah berada di ruang keagamaan yang kuat, dia akan mempunyai aset keagamaan yang kuat. Yang ini juga bisa dikembangkan oleh sekolah. Kemudian ketika sekolah itu berada pada ruang budaya yang kuat, maka juga bisa dikembangkan untuk mendukung ekosistem yang kuat. Kemudian yang selanjutnya kita lihat koneksi antar materi. Di sini kami melihat ada filosofi KHD, di mana guru sebagai penuntun murid mempunyai ragam potensi. Dalam menuntun murid, tentunya kita harus memahami bahwa terdapat potensi-potensi yang beragam pada murid kita. Dan ini kita lihat sebagai sebuah aset manusia. Nah, KHD mempunyai pandangan bahwa pendidikan itu untuk menuntun potensi tersebut. Kemudian yang kedua,
ada nilai dan peran GB. Hubungan antara materi ini dengan materi tentang pengelolaan sumber daya, maka guru ini berusaha untuk merefleksikan dan menginovasi. Bagaimana menginovasikan sebuah aset untuk membangun sebuah ekosistem yang baik. Kemudian yang ketiga ada visi atau bagja, yang di sini kita kenal di tahapan bagja itu, dalam rangka membuat sebuah rencana dan visi sekolah, hubungannya itu ya. Dalam kita membuat sebuah rencana pengembangan sekolah, rencana pengembangan visi dan misi, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, ada budaya positif yang tentunya itu sangat berhubungan dengan materi ini, karena membangun pola pikir berbasis aset ini adalah sebuah cara untuk membangun sebuah budaya positif di sekolah. Salah satu cara, bahkan bisa saya katakan ini adalah cara yang penting, sangat penting untuk membangun sebuah budaya positif. Salah satunya adalah dengan pola pikir berbasis aset, yang selalu memandang sesuatu dari positifnya, bukan defisit, bukan negatifnya. Kemudian yang selanjutnya, diferensiasi atau emosional ya, spiritual emosional, ini dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi murid. Maka ketika kita aset itu digali, maka akan terjadi kesadaran dan partisipasi dari semua pihak, karena semua tersentuh, semua berkomitmen bersama untuk membangun sebuah ekosistem. Kemudian yang terakhir adalah coaching. Coaching ini untuk menumbuhkan potensi dari aset-aset tersebut tanpa menggurui, tanpa mendikte, dan lain sebagainya. Dan ini adalah koneksi-koneksi di antara materi-materi. Baik, Bapak Ibu semua, cukup sekian presentasi dari kami. Tentu banyak kekurangan dan kehilafan, bisa nanti didiskusikan dalam kolom komentar. Terima kasih, salam hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.